salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khaira Eskom Mkom. Saya adalah dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik pengajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun mata kuliah pokok yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis. Mata kuliah ini dengan kode ESI 158. Mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis merupakan mata kuliah pilihan di bidang peminatan sains data. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dialokasikan untuk mahasiswa semester 5. Baiklah, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data, teknik menambang data sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna dan juga aplikasi serta implementasinya pada dunia nyata. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang konsep penambangan data dan intelijensi bisnis serta aplikasinya di berbagai bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penambangan data, mulai dari pre-processing sampai menyajikan data yang siap digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur penambangan data dalam implementasi pemecahan masalah. Yang keempat, mampu melakukan analisis data dan informasi sesuai dengan konsep penambangan data dan mengkomunikasikan hasil analisis. Dan yang terakhir, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Nah, untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, adapun bahan kajiannya adalah yang pertama, definisi penambangan data dan intelijensi bisnis. Yang kedua, praproses data. Yang ketiga, teknik clustering. Nah, di mana teknik clustering ini akan dipelajari mengenai K-means clustering dan hierarchical clustering. Yang keempat adalah teknik klasifikasi, di mana akan dipelajari algoritma ID3, Bayesian, dan KNN. Yang kelima adalah teknik asosiasi, di mana akan dipelajari algoritma a priori dan Epicgrowth. Yang keenam, teknik estimasi dengan menggunakan regresi linier. Nah, yang ketujuh adalah text mining untuk analisis sentimen. Nah, untuk teknik penilaian yang pertama adalah partisipatif, di mana partisipatif ini sebesar 20%. Kemudian ada juga hasil project. Ya, ini lumayan besar, sekitar 50%. Yang ketiga adalah kognitif, di mana kognitif ini terdiri dari tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester sebesar 10%, ujian akhir semester 10%, dan totalnya adalah 100%. Nah, untuk indikator penilaian yang pertama adalah tugas, di mana di sini indikatornya adalah ketepatan tugas yang diselesaikan, yang kedua kerapian tugas, yang ketiga waktu pengiriman tugas. Yang keempat adalah kesesuaian hasil dengan topik, yang kelima relevansi analisis tugas, serta yang terakhir adalah kedalaman analisis pemecahan masalah. Kemudian di sini juga ada indikator untuk penilaian proyek, di mana di sini indikatornya adalah yang pertama kesesuaian rancangan proyek dengan materi yang dikaji. Yang kedua adalah ketepatan analisis data. Yang ketiga, ketepatan menyimpulkan hasil analisis data. Serta yang terakhir adalah ketepatan penyusunan laporan proyek. Nah, untuk penilaian partisipatif, indikatornya adalah yang pertama kemampuan komunikasi, yang kedua adalah sistematika berpikir, yang ketiga penguasaan materi, yang keempat kemampuan merespon pertanyaan dan mempertahankan argumen, yang kelima adalah penggunaan alat peraga presentasi, yang keenam ketepatan menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah kedalaman jawaban. Mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning. Sebagian besar dilakukan secara luring atau tatap muka di kelas. Kemudian beberapa pertemuan dilakukan secara tatap maya via Zoom meeting. Dan mata kuliah ini pun didukung dengan learning management system melalui e-learning Universitas Jambi dalam hal penyampaian bahan ajar, pengumpulan tugas, serta penilaian tugas. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan,
Di sini saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Ceramah dan diskusi kelompok ini dengan maksud agar mahasiswa dapat memahami teori dan materi dengan baik. Yang kemudian adalah project based learning, di mana di sini mahasiswa dibagi 6 kelompok. Setiap kelompoknya mahasiswa melakukan pengumpulan data, proses data, teknik penambangan data, serta menyusun informasi pengetahuan. Berikut ini adalah cuplikan perkuliahan mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis di pertemuan yang ketiga, yaitu teknik clustering. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya sehat meskipun puasa, tapi tetap semangat ya. Oke, nah hari ini kita telah masuk ke pertemuan yang ketiga ya di mata kuliah penambangan data dan intelijensi bisnis. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai teknik clustering. Nah, saya ingin bertanya dulu. Minggu lalu kita telah membahas mengenai praproses data. Nah, ada yang masih ingat apa sih sebenarnya tujuan dari praproses data? Oke, siapa? Iya, silakan. Ani, ya Ani. Tujuan dari proses data itu adalah untuk meningkatkan data menjadi lebih baik. Oke, ya jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data supaya data itu lebih baik. Karena data-data yang kita dapatkan dalam dunia nyata ini sebenarnya tidak melulu baik gitu Mas. Misalnya kita ada error, misalnya apa yang misalnya saya suruh Ani coba kamu isi Google Form, nah isinya IPK misalnya kan ya, uang jajannya berapa, nah pasti kan agak malu-malu gitu kan isinya, IPK-nya nggak mau malu gitu kan, karena IPK saya jelek misalnya gitu kan. Jadi ketika kita menghimpun data kan tuh ada yang kosong gitu, jadi misalnya tabel-tabel itu ada yang kosong, sehingga kalau saya mau analisis data, saya tidak bisa menganalisis data-data yang kosong seperti itu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses data supaya data yang kita miliki itu akan menjadi lebih baik gitu. Oke ya, thank you Ani. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi. Tadi Ani telah menjawab bahwa tujuan dari proses data itu adalah supaya kita memiliki data yang kualitasnya baik. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi nih. Dengan kualitas data yang baik, maka kita akan mendapatkan pola yang seperti apa sih gitu. Oke, silakan coba Siti, ya. Supaya pola pengetahuan lebih baik dan tidak data yang lambat. Iya benar ya. Jadi dengan data yang kualitasnya baik, kita akan mendapatkan pola pengetahuan yang baik juga. Jadi pola-pola yang kita hasilkan itu tidak ada yang error ya. Jadi bisa kita percaya seperti itu. Oke, good ya. Semuanya udah paham mengenai praproses data. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai analisis cluster. Jadi salah satu teknik dari data mining itu adalah teknik clustering. Nah, di sini saya akan sebutkan kembali ya. Jadi teknik-teknik di dalam penambangan data itu ya, atau kita kenal dengan data mining. Jadi teknik-teknik dalam penambangan data itu ada teknik clustering, klasifikasi, asosiasi, estimasi ya. Nanti akan kita pelajari. Jadi di periode UTS ini kita akan pelajari teknik klasterisasi dan klasifikasi. Nanti setelah UTS kita akan pelajari mengenai asosiasi dan estimasi. Oke ya, kita lihat dulu ini materinya. Nah, ini sumber bacaan dari materi kita kali ini dari Hans and Camber ya. Terus juga ada dari Pak Santosa, juga dari Ta, Michael, and Vipin. Ini bahan bacaannya. Kita lihat ya di sini apa sih tujuan pembelajarannya. Di sini harapannya rekan-rekan kalau sudah mempelajari teknik clustering ini tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik clustering dalam penambangan data. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik clustering pada studi kasus. Nanti di akhir kita akan ada studi kasus ya. Kita akan menyelesaikan kasus-kasus dalam dunia nyata dengan menggunakan teknik clustering. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini pendahuluan. Kalau kita kalau kita ada nemu ya, ada macam-macam ini, ada binatang-binatang, ada hewan-hewan. Biasanya kan kita bisa lebih cepat ya, misalnya kita mau menggrupkan, oh ini kelompoknya hewan yang berkaki 4 gitu kan ya.
ini grupnya hewan yang punya sayap seperti itu. Nah, manusia itu memiliki keterampilan untuk membagi objek-objek dalam grup. Nah, jadi kita memberikan label-label tertentu pada grup-grup tersebut. Misalnya tadi ya, seperti kalau kita lihat hewan berkaki 4, misalnya kayak sapi, kuda, kambing, itu pasti kita langsung bisa melabelkan, oh ini yang berkaki 4 ya, atau yang ini yang bersayap seperti itu. Nah, itu sebenarnya keterampilan ini disebut dengan clustering ya. Kita mengelompokkan objek-objek itu berdasarkan kemiripannya. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya analisis cluster. Nah, jadi di sini tuh tujuan dari analisis cluster itu adalah ini ada objek-objek ya. Kita ada nih, ada objek warna merah, warna biru, ada warna apa nih? Ada warna pink ya. Nah, di sini tujuannya supaya objek-objek yang mirip ya, objek-objek yang mirip tadi kita kelompokkan. Jadi objek-objek yang mirip kita kelompokkan satu kelompok, kemudian objek yang tidak mirip akan dikelompokkan ke kelompok lainnya. Jadi istilahnya kita mengelompokkan berdasarkan kemiripan. Nah, jadi semakin besar tingkat kemiripan di dalam satu grup, maka semakin besar pula tingkat perbedaan di antara grup. Misalnya kan kalau kita ngelompokin dalam satu grup tuh pasti orang-orangnya mirip ya. Misalnya kelompok cewek-cewek berambut panjang, satu kelompok dia berambut panjang, satu lagi kelompok cewek-cewek berambut pendek. Jadi antara di dalam satu grup pasti dia memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Kalau dengan grup lainnya dia punya kemiripan yang apa ya, yang jauh ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah analisis cluster. Nah, ini kita kalau di dalam satu grup ini kita meminimalkan apa ya, istilah meminimalkan jaraknya ya. Jadi satu grup ini dia mirip gitu. Kemudian intercluster atau jarak gitu ya, antar cluster atau antar kelompok itu kita memaksimalkan atau membesarkan jaraknya ya. Jadi antara cluster itu dia apa ya, semakin tidak mirip antar cluster itu. Nah, kita lihat di ilustrasi clustering ya. Kalau kayak gambar kayak gini, kita itu bisa mengelompokkannya ke dalam seperti apa? Ya, silakan tadi siapa? Eni. Silakan Eni ya. Bisa kita mengelompokkan berdasarkan apa sih? Kalau di sini kalau kita mau mengelompokkan benda-benda ini? Tadi ada warnanya, Bu. Oke, kita bisa mengelompokkan berdasarkan warna. Selain itu berdasarkan apa lagi? Bentuk ya, bener. Kita bisa mengelompokkan warna merah gitu kan ya. Atau kita bisa mengelompokkan warna biru. Atau bisa juga kita mengelompokkan berdasarkan bentuk gitu ya, bentuk persegi kah atau yang apa ya, round, bundar ya. Oke, good ya. Nah, berarti kita udah tahu bahwa kita mengelompokkan sesuatu itu berdasarkan kemiripan ya, jadi objek-objek yang mirip. Oke ya. Nah, kita masuk ke dalam pemanfaatan clustering. Jadi clustering ini tuh banyak sekali dimanfaatkan ya dalam berbagai bidang. Misalnya dalam business intelligence ya. Clustering itu kita bisa gini. Contohnya gini. Kita belanja nih ya, kita belanja sebagai customer. Kemudian kan sering ya kalau di Alfamart itu dia nanya-nanya umurnya berapa, tinggalnya di mana gitu kan ya, kuliahnya di mana. Nah, jadi tuh sebenarnya toko-toko seperti itu tuh memiliki data kita. Kemudian dia lakukan pengelompokan. Oh, orang-orang cewek-cewek yang umurnya berapa lah? Kalian 20-an ya, 20-an. Kuliahnya di Unja. Oh, dia suka belanjanya tuh yang belanja misalnya merek tertentu, misalnya kayak gitu kan. Atau ini ada cowok-cowok masih seunja sukanya belanja merek tertentu. Jadi kita bisa melakukan pengelompokan. Jadi target marketing itu tepat, jadi dia nggak salah lagi. Jadi makanya pas kita belanja apa kan suka ditawarin, Kak beli ini Kak, kayak gitu. Kok dia tahu kita sukanya yang ini? Ternyata dia sudah melakukan teknik clustering, pengelompokan. Jadi dia melihat ciri mahasiswa usia segini pasti sukanya ini gitu. Jadi salah satu teknik clustering tadi ya untuk business intelligence. Kemudian, nah kita lihat lagi di sini bahwa pendekatan utama dari clustering itu ada dua ya. Yang pertama pendekatan partisi dan kedua adalah pendekatan hierarki. Jadi yang hari ini kita akan membahas mengenai pendekatan partisi ya. Oke, ini
Oke, kita lihat lagi di sini ada tipe-tipe clustering ya. Yang pertama ini adalah hierarchical clustering versus partitional clustering. Jadi kalau partitional clustering ini kita membagi himpunan yang tidak overlap, artinya satu objek itu hanya boleh berada dalam satu cluster. Nggak boleh dia misalnya saya berada di cluster 1, abis itu saya berada di cluster 2, itu tidak boleh ya. Jadi di partitional clustering ini dia tidak overlap. Yang kedua adalah ini ya, hierarchical cluster. Jadi cluster memiliki subcluster lagi. Nah, ini akan kita bahas minggu depan ya mengenai hierarchical cluster. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi yang partitional clustering, jadi objeknya itu tidak boleh, misalnya gini ya, objeknya ini satu, nah dia itu tepat berada di satu cluster, dia nggak boleh overlap, nggak boleh dia berada di cluster lain. Jadi satu objek tepat berada di satu cluster. Nah, kalau hierarchical cluster, nah jadi kita membentuk seperti hierarki seperti ini ya. Nah, ini detailnya akan minggu depan kita pelajari. Jadi kita hari ini fokus untuk partitional clustering. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan yang namanya Euclidean distance. Jadi di sini bagaimana sih Bu mau menentukan kalau objek itu tuh mirip atau enggak? Kalau kita melihat orang tuh mirip atau enggak tuh berdasarkan apa sih? Kayak apa ya? Misalnya Jambi itu mirip dengan Palembang. Kira-kira apa lah ya yang membuat kita kemiripan? Misalnya apa? Bahasa ya. Jadi kita bisa menentukan oh iya kemiripan bahasa, kemiripan apa. Nah, jadi kalau kita punya kalau clustering ini kita bisa menghitung ya kemiripan dari suatu objek itu dengan suatu jarak. Jaraknya namanya Euclidean distance. Nah, mulai pusing ya lihat begini. Jangan pusing ya. Nah, di sini rumusnya cukup sederhana sekali. Di sini kita mau menghitung jarak. Jadi kita pengen tahu nih objek ini sama objek ini kita bisa bilang mirip atau enggak kan berdasarkan kedekatan ya, gitu, berdasarkan jaraknya. Jadi kalau seandainya jaraknya dikit, berarti dia mirip. Kalau jaraknya jauh, berarti dia nggak mirip ya, seperti itu. Nah, ini rumus Euclidean distance. Jadi di sini rumusnya itu adalah akar. Nah, jadi jangan pusing dulu lihatnya. Akar dari K sama dengan 1 sampai ke N ya. Jadi PK dikurang QK kuadrat. Maksudnya seperti ini. Objek 1 kita kurangi dengan objek yang kedua, kemudian kita kuadratin baru kita akar. Nah, itulah jaraknya. Misalnya di sini nih, saya ada anggap aja lah ya. Ini ada cos A, ini adalah kosan B ya. Kita pengen tahu nih, ini titik. Nah, ini ada kosan C. Gimana kita mau tahu ini? Cos C ini dekat nggak dari cos A? Atau cos C ini dekat nggak dari cos B? Jadi kosan yang mana sih yang jaraknya itu lebih dekat? Nah, jadi kita bisa hitung dengan Euclidean distance. Misalnya nih, kita punya apa ya? Misalnya di sini titiknya, ini anggap aja lah titiknya 3,1. Di sini titiknya 3, nah di sini misalnya di saya ada kosan A maksudnya. Kemudian ini bangunan kosan B, ini adalah kosan C. Titik koordinatnya anggap aja lah 2,5. Nah, sekarang kita pengen lihat jarak kos A ke kos B, kos C. Jadi kita bisa bilang, oh kos C sama kos A ini dekat jaraknya. Kos B sama kos A itu jaraknya dekat. Nah, kita bisa hitung seperti ini dengan menggunakan Euclidean distance ya. Jadi di sini distance A ke B, nah ini sama dengan akar gitu. Berarti iya ini XJ ya. Ya berarti X1 ya anggap aja lah ya, XA dikurangi dari XB. Oke, good. Ditambah dengan YA kurang YB. Oke ya. Akar XA berapa? 3. Oke, XB 3. Oke. Kuadrat. YA 1 ya. YB 2.
2. Ini kalau kita berarti ini 0. 1 kurang 2 berapa? Min 1. Tapi yang dikuadratin ya. Jadi Iya. 1. Jadi akarnya adalah akar 1 adalah 1. Jadi jarak dari sini ke sini itu 1. Nah, gitu ya. Sekarang coba kita cari lagi. Distance dari B ke C ya. Ini bisa cepat. Oke. XB ini XB kita ambil B ke C ya. XB 3 ya. Berarti 3 kurang 2. Oke, good. Kemudian ditambah dengan 2 kurang 5. Oke. Berarti ini 1 2 kurang 5 min 3. Min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat 9. Gak apa-apa puasa. Oke, 9 ya. Aduh, udah mau habis videonya. Oke, berarti akar 10 ya. Akar dari 10. Akar 10 itu berapa sih? 3 komaan lah ya, 3 komaan ya. Oke, berarti ini sekitar 3 komaan lah. 3 komaan. Nah, sekitar itulah ya. Berarti kita bisa lihat ya, berarti di sini jarak dari cos A, cos B jadi ternyata paling dekat itu jarak cos A, cos B. Jadi kita bisa bilang oh cos A sama cos B ini mirip gitu kan, karena jaraknya dekat. Seperti itu ya. Nah, ini sudah paham. Oke, kemudian kita perbarui lagi sentroidnya. Setelah itu kita masuk lagi ke iterasi berikutnya ya. Jadi kita terus lakukan iterasi sampai kapan? Sampai anggota klaster itu tidak ada yang berpindah ya, seperti itu. Oke, nah ini hasil akhirnya seperti ini. Sudah tidak ada lagi anggota klaster yang berpindah. Maksudnya anggota klaster yang berpindah itu seperti apa? Gini, kalau seandainya misalnya ya, pada iterasi pertama Ani itu berada di klaster 1. Kemudian kita lakukan iterasi yang kedua, kok Aninya pindah ke klaster 2 gitu. Kita terus lakukan iterasi sampai kapan? Sampai anggota klaster ini tuh tidak ada yang berpindah ya, seperti itu. Oke ya, semakin menarik pembelajaran kita. Ya, jangan sampai pusing. Oke, ini cara manualnya ya. Kalau seandainya datanya sedikit nggak apa-apa, kita lakukan perhitungan manual. Kalau datanya 1000, gimana Bu mau ngitung manual ya? Oke, nah di sini kita akan implementasikan dengan R programming. Nah, di sini silakan yang membawa laptop bisa mencoba ya, bisa mencoba. Di sini kita akan implementasikan dengan R programming. Nah, di sini kita perlu berapa? Ada library yang kita perlukan. Ada 3 library ya. Ada library tidyverse, cluster, fact2extract gitu. Oke, silakan coba ya, Ani. Nah, jangan malu-malu ya. Jadi nanti, di akhir di pertemuan minggu depan, rekan-rekan akan mempresentasikan proyeknya, yaitu proyeknya adalah mengklasterkan ya. Jadi kita punya data, kemudian kita akan mengelompokkan dan kemudian kita akan analisis data tersebut. Nah, dengan menggunakan R programming. Nah, silakan diikuti. Di sini programmingnya tidak terlalu sulit ya. Kalau saya lihat di sini kita perlu ada 3 library ya. Pertama library tidyverse, kemudian library cluster ya. Tidyverse ini untuk manipulasi data. Artinya misalnya kalau ada datanya yang satuannya seperti apa gitu kan, kita ganti. Kemudian cluster, library cluster ini adalah untuk algoritma clustering. Juga ya, fact2extract ini adalah untuk visualisasi. Nah, silakan data yang sudah saya set di LMS silakan di-download. Kemudian rekan-rekan panggil data tersebut dengan kode teks ini ya. Jadi variabelnya namanya data mahasiswa sama dengan read.csv. Artinya kita membaca file dari CSV gitu. Kemudian kita akan ubah nama objek menjadi nama baris. Silakan rekan-rekan dicobakan ya supaya bisa. Nah, hasil dari coding tersebut kita punya baris data seperti ini. Nah, ini juga ya. Nah, ini adalah proses clustering dengan 2 cluster. Jadi kita panggil aja di sini library k-means, kemudian data mahasiswanya. Di sini kita gunakan clusternya 2 ya, 2 cluster. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di sini bahwa benar ya, sesuai dengan cara manual kita tadi. Cici, Bayu, Rita, Hani itu berada di cluster 1.
Didi, Bagus, Rini, Rian, Jihan, Ayu itu berada di klaster 2 gitu. Nah, ini bisa kita visualisasikan seperti ini ya. Jadi lebih mudah kita memvisualisasikan. Jadi kita bisa kelihatan nih di sini. Ini kita menggunakan library ini ya, Vector Extra. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa mahasiswa Jihan, Rian, Ayu, Bagus, Didi itu berada dalam satu klaster. Artinya kualitas akademik mereka mirip ya. Kemudian Rifka, Hani, Cici, Bayu itu berada di satu klaster sendiri. Jadi Rifka, Hani, Cici, Bayu itu memiliki kualitas akademik yang sama. Jadi kalau kita mau lihat orang dia itu sama nggak? Kalau kayak dosen kan gampang banget mau lihat mahasiswanya itu kalau dari segi kualitas akademiknya sama atau enggak. Tinggal kita klaster aja. Oh, berarti mahasiswa yang ini tuh saya harus memberikan treatment pembelajaran yang sama. Yang ini saya harus memberikan treatment yang lain lagi. Jadi jangan sampai ketika dosen memberikan treatment pembelajaran untuk Ayu, jangan sampai sama kayak Hani gitu kan. Tapi dari segi kualitas akademik, Ayu ini lebih bagus daripada Hani. Jadi kita bisa mentargetkan treatment itu lebih tepat sasaran gitu ya. Oke, rekan-rekan, itu tadi yang telah kita pelajari ya mengenai teknik clustering. Jadi kita ada tugas ya untuk project pertama, yaitu project teknik clustering. Jadi di sini kita akan bagi berapa kelompok? Oh, tiga kelompok ya. Nanti di sini Ani, dan di sini nanti berdua ya kelompoknya. Nanti di sini kalian mencari data, apapun data itu, misalnya mau data dari Siakat gitu kan ya, atau dari BPS. Jadi silakan kalian cari data, lakukan praproses data. Kalau seandainya data tadi masih ada yang error, missing, hilang, lakukanlah praproses data ya. Setelah melakukan praproses data, implementasikan teknik clustering yang telah kita pelajari. Nah, jadi kalian implementasikanlah dengan programming R, kemudian buat laporannya, kemudian kalian interpretasi datanya. Misalnya, oh ternyata ini kelompok ini adalah kelompok-kelompok provinsi yang harga pangannya tinggi, misalnya seperti itu ya. Atau ini adalah kelompok provinsi yang tidak kemiskinannya tinggi, seperti itu. Jadi silakan carilah data dari BPS ataupun dari Siakat ya. Oke, sekian pertemuan kita. Oh ya, sebelum tutup, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada yang bingung, ibu saya masih bingung bagian yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup ya, berarti sudah clear semua ya, udah paham ya. Jadi kerjakanlah proyeknya dengan baik. Nanti minggu depan akan presentasi ya, saya akan tunggu presentasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan kualitas dari interpretasi datanya pun juga baik ya. Oke. Ya, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih ya, masih tetap bersemangat meskipun puasa. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam